Dampak korupsi di bidang pemerintah. Pertama, etika sosial yang mati. Banyak pejabat negara yang tidak merasa malu dan masalah ketika melakukan tindak pidana korupsi. Yang kedua, birokrasi tidak efisien. Birokrasi memiliki tujuan untuk memberikan pelayanan kepada publik. Namun, bagaimana jika pelayanan yang sangat sulit dan berbelit-belit untuk mempercepat pelayanan masyarakat diharuskan untuk membayar? Inilah yang dinamakan pungli. Yang ketiga, hilangnya fungsi pemerintah. Korupsi memiliki dampak kepada pemerintah karena tidak mampu menjalankan fungsi yang sebenarnya. Personal juga dapat mencoreng nama baik organisasi. Dampak korupsi di bidang hukum. Peraturan perundang-undangan tidak efektif. Hukum yang tadinya harus adil sekarang bisa dibeli. Hukum terasa tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Kedua, hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap negara. Hukum tidak benar-benar melindungi masyarakat. Para koruptor terlihat tenang ketika dijerat hukum, seperti tidak ada yang berbeda antara dihukum dan tidak. Dampak korupsi di bidang politik. Pemimpin koruptor, adanya praktek suap dari para calon-calon pemimpin partai saat pesta demokrasi akan membuat bayangan bahwa mereka juga akan menjadi calon koruptor. Yang kedua, menguatkan pluralisme adalah sistem politik yang dikuasai oleh kamu yang memiliki modal besar. Yang ketiga, kedaulatan rakyat. Hancur dunia politik hanya milik sekelompok orang di dalam partai politik saja. Dampak korupsi di bidang pertahanan dan keamanan. Yang pertama, kerawanan pertahanan dan keamanan anggaran untuk pertahanan dan keamanan dikorupsi oleh koruptor tentunya akan membuat fasilitas persinatan serta hal-hal dalam pertahanan dan keamanan menjadi tidak baik. Yang kedua, garis batas negara yang lemah. Tidak ada armada yang menjaga garis batas negara dapat menjadi penyebab banyak masyarakat yang pindah negara karena tidak ada kepedulian dari pemerintah. Daerah ini juga menjadi rawan penyelundupan barang ilegal. Yang ketiga, kekerasan dalam masyarakat. Semua kebijakan pemerintah pun masyarakat tidak akan peduli. Program pemerintah tidak akan mengubah apapun. Dampak korupsi di bidang lingkungan. Kualitas lingkungan rendah, faktor yang merusak lingkungan hingga kualitasnya menjadi rendah seperti adanya kepentingan ekonomi, penebangan hutan. Kedua, kualitas hidup yang menurun, mulai dari kerusakan hutan yang mengurangi oksigen, polusi udara dari pabrik, industri yang semakin banyak, perairan yang tercemar karena limbah beracun, dan ikan yang mati dari limbah beracun. Dampak terhadap ketahanan budaya dan religiusitas. Sebuah keburukan akan menjelma menjadi hal yang remeh, temeh, dan dianggap bukan hal yang tabu lagi, sehingga akan menggeser budaya dan religiusitas. Dampak terhadap demokrasi. Pesta demokrasi pemilihan umum yang menyebabkan calon terpilih adalah seseorang yang mempraktikkan politik suap akan menyebabkan pejabat negara, legislatif maupun petinggi pejabat negara. Bab 5. Integritas. Integritas sebagai nilai dasar perlawanan terhadap korupsi, prinsip dan nilai anti korupsi, yaitu suatu pemahaman yang mendasar bahwa korupsi dapat terjadi akibat adanya faktor internal dan eksternal. Faktor internal ini tidak terlepas dari nilai-nilai anti korupsi tertanam dalam diri individu. Jika nilai-nilai anti korupsi yang dimiliki oleh individu lemah, maka perilaku koruptif akan berpotensi untuk menguat. Nilai-nilai internal ini lebih erat kaitannya dengan niat maupun motif melakukan korupsi. Faktor eksternal dapat mencegah perilaku koruptif perlu dibangun, maka perlu adanya sistem maupun lingkungan yang dibangun berdasarkan pada prinsip-prinsip anti korupsi agar kesempatan melakukan perilaku koruptif semakin kecil. 9 nilai-nilai integritas atau anti korupsi. Yang pertama, jujur. Jujur adalah lurus hati, tidak curang, dan tidak berbohong. Seseorang yang jujur akan konsisten antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Kedua, disiplin. Sikap mental untuk melakukan hal-hal yang seharusnya pada saat yang tepat dan benar-benar menghargai waktu. Yang ketiga, tanggung jawab. Tanggung jawab adalah menyelesaikan pekerjaan sesuai amanah yang diberikan dengan baik, tidak mengelak, berani menghadapi dan memikul segala akibat atas pekerjaan yang dilakukan. Yang keempat, adil. Adil berarti tidak berat sebelah dan tidak berpihak siapapun
dapat juga dikatakan berpegang pada kebenaran. Yang kelima, berani. Berani tidak takut menghadapi bahaya atau kesulitan. Berani berarti mempunyai hati yang mantap dan rasa kepercayaan diri yang besar. Yang keenam, peduli. Peduli yaitu memindahkan, memperhatikan dan menghiraukan serta melibatkan diri dalam suatu persoalan, keadaan atau kondisi sekitar kita. Yang ketujuh, kerja keras. Kerja keras adalah kegiatan yang dikerjakan sungguh-sungguh tanpa mengenal lelah atau berhenti sebelum target kerja tercapai. Yang ke-8, mandiri. Mandiri dimaknai dengan keadaan yang dapat berdiri sendiri tanpa bergantung pada orang lain. Yang ke-9, sederhana. Sederhana berarti tidak berlebih-lebihan, artinya menyesuaikan dengan kebutuhan. Prinsip-prinsip anti korupsi serta perannya dalam mengurangi perilaku koruptif. Yang pertama, akuntabilitas. Kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kerja, tanggung jawab, kinerja yang sudah dilaksanakan sesuai dengan aturan. Yang kedua, transparansi. Adanya keterbukaan sehingga segala informasi yang ada dapat diakses sebagai bentuk kontrol terhadap potensi penyimpangan. Yang ketiga, kewajaran. Bentuk yang sesuai dengan kebutuhan ditunjukkan untuk mencegahkan terjadi manipulasi. Yang keempat, kebijakan. Poin utamanya adanya sebuah aturan yang nantinya dapat mengatur isi kebijakan, membuat kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta yang kelima, kontrol kebijakan. Poin utamanya ada pada upaya agar sebuah kebijakan dapat secara efektif dijalankan dan dapat menjadi alat pengawasan terhadap potensi perilaku koruptif. Integritas merupakan sebuah konsep sederhana sebagai konsistensi dan komitmen, dan sebenarnya tidaklah sesuatu pada konsep moral. Dalam konsepnya terdiri atas dua bentuk, yaitu substansive integrity dan formal substantive, mengarah pada situasi individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu dengan nilai dan moral. Formal integrity mengarah pada suatu individu yang konsisten dan komitmen atas sesuatu yang belum tentu mengarah pada nilai dan moral yang individu yang memiliki integritas. Memunculkan perilaku-perilaku yang sejalan dengan nilai dasar dalam integritas. Nilai-nilai dasar yang mengembangkan karakter individu memiliki integritas menurut terdapat 4 bentuk, yaitu bentuk perilaku atau tindakannya didasarkan pada prinsip saling menghormati dan empati pada orang lain. Yang kedua, kesungguhan dan kemauan untuk menjalani kehidupan yang bermakna dan memiliki tujuan yang jelas serta baik. Yang ketiga, meyakinkan bahwa dirinya memiliki kontrol atas segala sesuatu yang sedang dihadapi saat itu. Yang keempat, dalam menjalankan kehidupan selalu berdasarkan pada rasa optimis dan antusias. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.